Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 20 Mei 2020, Tom Channel akan membahas tentang ketika kita sakit atau ketika kita menghadapi sakit. Jika kita sakit, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berobat. Kata Rasulullah, berobatlah wahai hamba Allah, HR Tarmizi. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam masalah yang berhubungan dengan berobat. Apa itu? Satu yang dianjurkan, berobat adalah perkara yang dianjurkan oleh syariat dan tidak meniadakan sama sekali perintah untuk sabar dengan ketentuan Allah dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menganjurkan kita untuk berobat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian berobat wahai hamba Allah, HR Tarmizi. Maka tentu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan kepada umatnya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita diperintahkan untuk sabar menghadapi ketentuan Allah, tapi bukan berarti sabar itu diam. Sabar hendaknya disertai dengan adanya usaha. Ketika kita sakit, kita diperintahkan untuk berusaha mencari kesembuhan dengan cara kita berobat. Sama halnya ketika kita lapar. Lapar adalah takdir, tapi apakah berarti kita sabar saja terus lapar? Tidak. Kita berusaha untuk mencari makan. Nah, berobat merupakan perkara yang dianjurkan oleh syariat. Lalu mana yang lebih utama antara berobat atau tidak berobat? Jawabannya, yang lebih sesuai dengan sunnah adalah berobat. Walaupun memang para ulama mengatakan apabila ia tidak berobat dan ia lebih memilih sabar, silahkan saja. Tapi yang sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berobat. Ini adalah perkara pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua, berobat adalah wasilah. Ketika kita berobat, niat kita adalah sebagai mencari usaha kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan berobat itu sebagai wasilah. Jangan jadikan berobat itu sebagai tujuan. Maksudnya kita wajib meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan hanyalah Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berusaha mencari kesembuhan tersebut, yaitu dengan cara berobat. Adapun kalau kita jadikan berobat sebagai tujuan, terkadang kita menganggap bahwa kesembuhan itu karena berobat. Memang betul kesembuhan itu diantaranya sebabnya adalah berobat, tapi yang paling utama harus kita yakini bahwa kesembuhan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Quran surat As-Suara ayat 26. Yang ketiga, bersandar kepada Allah. Perkara yang ketiga yang harus kita yakini bahwa ketika kita berobat, hati kita tetap bersandar kepada Allah. Jangan sampai hati kita bersandarnya kepada dokter. Jangan sampai hati kita bersandarnya kepada obat, karena sudah kita sebutkan tadi bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Adapun dokter dan obat adalah wasilah dan sebab. Terkadang ada orang yang sudah berobat ke dokter, tapi ternyata belum Allah kasih kesembuhan. Dia bukan makan, dia sudah makan berbagai macam obat, tapi ternyata qadarullah belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saudaraku sekalian, walau kita berobat tapi
hati kita bersandar kepada dokter, maka ini bisa masuk kepada jenis kesirikan. Kita berobat tapi hati kita bersandar kepada obat. Ini juga adalah merupakan salah satu jenis kesirikan. Yang keempat, menjaga ucapan. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang berbau sirik. Contohnya, ketika kita sembuh, kita berkata, obat ini yang menyembuhkan saya, atau dokter yang menyembuhkan saya. Saya katakan bahwa ini ucapan yang berbau kesirikan, karena yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tepat kita katakan, Allah menyembuhkan saya melalui dokter ini, Allah menyembuhkan saya melalui obat ini. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberian darinya. Nah, ini yang benar saudara-saudariku sekalian. Terkadang sebagian orang mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak pantas untuk diucapkan, seperti mengatakan bahwa dokter yang bisa menyembuhkan, obat bisa menyembuhkan. Kita katakan bahwa yang menyembuhkan secara hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun obat dan dokter itu adalah hanya sebatas wasilah. Yang kelima, jika kita sudah berobat dan kesembuhan belum pula datang, kewajiban kita adalah bersabar, tentu, dan terus kita bertawakal kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Terkadang ada orang yang sudah berobat tapi kemudian belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu yang muncul adalah putus asa. Bahkan naudzubillahi min dzalik, sampai kepada derajat seseorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tentu berbahaya sekali akan akidah kita. Maka di saat kita belum diberikan oleh Allah kesembuhan, kewajiban kita sabar, kewajiban kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, berharap pahala dan ampunan. Perkara yang terakhir adalah hendaknya kita berharap pahala di sisi Allah dan ampunan di sisinya, karena semua penyakit yang menimpa seorang mukmin itu hakikatnya adalah menggugurkan dosa kita dan mengangkat pahala dia. Masya Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang muslim yang tertimpa cobaan berupa sakit maupun selainnya, melainkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya, seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. HR Muslim. Maka ketika kita sakit, kita selalu berharap mudah-mudahan Allah dengan sakit ini Allah ampuni dosa-dosa saya. Kita terlalu ingat akan dosa-dosa kita. Kita berharap mudah-mudahan dengan sakit ini Allah angkat derajat saya, sehingga saat itu kita bisa lebih kuat kesabaran kita dan lebih ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa saudaraku, kita banyak berdoa supaya disabarkan, berdoa supaya dijadikan hati kita ridho. Makanya di antara perkara yang Rasulullah SAW meminta kepada Allah, ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhoan setelah takdir dan ketentuan yang Engkau berikan kepadaku. HR Anasai dan Ahmad. Karena memang untuk ridho dengan ketentuan Allah itu butuh keimanan. Inilah beberapa tip atau beberapa perkara yang hendaknya diperhatikan ketika kita diberikan oleh Allah sakit. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila terdapat kekurangan, itu datangnya dari pribadi saya, dan apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kami yang terbaik dari sisimu dalam segala hal, baik dalam urusan agama, dunia, dan akhirat, dan tetapkanlah hati kami istiqomah di jalan yang Engkau ridhoi. Dan semoga apa yang telah saya sampaikan saat ini bermanfaat buat saudara dan saudariku semua. Amin ya Rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.